people, balik lagi sama aku Arum di YouTube channelnya Megatama Group. Kali ini aku mau sedikit bantu menyelesaikan masalah kalian nih, hopefully ya. Nah, bagi kalian yang nonton video ini mungkin punya problem nih, sulit dalam memilih manufacturer yang tepat untuk bisnis fashion kamu. Ketika kalian punya bisnis fashion, kalian butuh yang namanya manufacturer atau konveksi buat produksi produk baju, tas, sepatu, atau apapun itu ya. Nah, kalian harus berhati-hati banget nih dalam memilihnya karena ini adalah penentu dari hasil produk yang akan kalian jual. Tapi, kalian juga butuh inget nih kalau setiap manufacturer yang ada di Indonesia atau di luar negeri pun itu punya yang namanya minimum quantity, specialization-nya, atau ability untuk pengerjaan yang beda-beda juga. Nah, langsung aja kita bahas nih cara mencari partner manufacturer untuk brand kamu. Aku akan langsung bahas aja ya ke poinnya. Ketika kalian lagi cari manufacturer, ada beberapa hal yang harus kalian pertimbangkan. Yang pertama, apakah manufacturer tersebut memiliki reputasi yang baik? Nah, kalian bisa lihat nih dari searching tentang manufacturer-nya, bisa dari Google atau di sosmed lainnya. Jangan sampai nih kalian berpartner sama manufacturer yang bisa merusak kekayaan intelektual dan keuntungan kamu. Yang kedua, apakah manufacturer tersebut membalas panggilan, chat, dan email kamu dengan tepat waktu? Atau mereka ngebuat kamu menunggu? Nah, ini udah pasti banget dong, dengan berpartner, dengan apapun tuh kita butuh yang namanya komunikasi yang baik. Respon yang cepat juga mempengaruhi tingkat komunikasi nih Mega People, apalagi kalau udah produksi banyak. Yang ketiga, kamu juga harus mempertimbangkan minimum quantity yang disediakan oleh manufacturer. Apakah sesuai dengan kebutuhan kamu atau enggak. Jadi jangan sampai kalian bisa kehabisan stok. Yang keempat, yang terpenting itu adalah apakah manufacturer yang kalian pilih ini mengkhususkan diri mereka dengan produk yang ingin kamu buat. Nah, biasanya manufacturer yang punya specialize-nya sendiri nih akan lebih berpengalaman dan juga pro dalam pengerjaannya nih Mega People. Kayak di Megatama Group. Oke, hal yang harus kalian perhatikan selanjutnya juga adalah apakah kamu akan punya hanya satu manufacturer atau lebih dari itu. Ini nih pasti tricky banget ya Mega People. Nah, jadi ketika kamu stick to one manufacturer, akan ada kelebihan dan kekurangannya nih. Keuntungannya, kamu cuma punya satu hubungan untuk dikelola, jadi mengurangi kebingungan dan kesalahan yang berasal dari beberapa project yang tersebar di beberapa vendor. Kamu tuh akan membangun hubungan yang kuat dengan manufacturer tersebut tanpa harus khawatir lagi. Nah, tapi ada resikonya juga nih Mega People. Si satu pabrik tadi itu bisa aja ngubah biaya secara tiba-tiba tanpa banyak penjelasan. Jadi jika mereka memproduksi seluruh lini merek kamu, mereka mungkin memiliki belas kasihan nih dari kamu ketika kamu melakukan seluruh operasi riset manufacturer kamu lagi. Walaupun pabrikannya mungkin punya pengalaman yang signifikan dalam memproduksi produk kamu, ngenambahin produk yang mereka nggak kenal tuh bisa menghasilkan kerjaan yang berbeda dalam kualitas dan hasil yang berbeda juga. Nah, beda lagi nih untuk kamu yang lebih memilih punya beberapa manufacturer, itu juga pasti akan ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, kamu akan dapat pengalaman mempelajari cara kerja pabrikan yang berbeda-beda. Selain itu, menemukan beberapa mitra manufacturer itu juga membutuhkan lebih banyak perhatian, penelitian, dan juga waktu. At the end, ini akan membantu kamu nih memutuskan mitra manufacturer mana yang kamu sukai dan mana yang enggak. Di sisi lain, kekurangannya adalah kamu akan memiliki lebih banyak hubungan untuk dikelola, yang berarti lebih banyak faktor untuk ditangani dan berpotensi lebih banyak waktu yang akan kamu habiskan untuk membangun hubungan dengan titik kontak dan mencari tahu nih bagaimana mereka menjalankan pabrik mereka. Jadi, yang mana sih yang harus kita pilih? Nah, sebenarnya ini balik lagi ya, it depends on you guys. Aku cuma bisa ngasih saran untuk yang pertama, pilih manufacturer yang mematuhi standar operasi etis dan juga memiliki reputasi kualitas, pekerja, dan ketersediaan alat untuk membuat produk kamu menjadi yang terbaik. Yang kedua, manufacturer yang menerima tawaran berdasarkan proyek desain pada ranahnya. Yang ketiga, memiliki sistem yang mengelola semua pengambilan sampel, produksi, feedback, pengiriman, biaya cukai, dan lain-lainnya. Jadi bisa lebih ringkes nih. Kalau kalian bingung mau pilih manufacturer tas apa nih, nah Megatama tuh udah ada sistem pengelolaan yang aku sebutin tadi. Jadi nih bisa jadi bahan pertimbangan kalian ya. Nah, kalau kalian bingung nih mau pilih manufacturer tas yang mana, Megatama itu udah punya sistem pengelolaan
yang aku sebutin tadi. Jadi bisa ada bahan pertimbangan nih buat kalian. Nah, segitu dulu aja nih BK People informasi yang aku bisa kasih ke kalian. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe YouTube channelnya BK Tama Group. I'll see you!